Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sebelum kita masuk kepada bahasan yang ingin kita bahas, ada baiknya kita kutip firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannaul mauta in kuntum shadiqin. Wala yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Katakanlah wahai Muhammad, jika sesungguhnya negeri akhirat itu khusus dalam klaim orang-orang Yahudi, orang lain gak boleh menikmati hari akhirat, maka hendaklah dia mencintai mati. In kuntum shadiqin. Jikalau mereka benar-benar benar dengan klaim sebagai orang yang mengklaim dialah pemilik hari akhirat. Dan sekali-kali mereka tidak akan mungkin mencintai mati itu disebabkan dosa-dosa dan perbuatan yang telah mereka lakukan. Wallahu alimun bizzalimin. Allah itu maha mengetahui orang-orang yang zalim. Dan pasti wahai Muhammad, kata Allah lagi, wala tajidanna ahrasan nasi ala hayatim wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihi minal azab ayyu ammar wallahu basirum bima ya'malun. Jadi ayat ini akan kita jadikan titik tolak. Masyarakat itu atau bangsa kita ini cenderung berpikir artifisial gitu. Jadi kulit-kulitnya, lalu ketika dibawa ke dalam inti syariat yang sesungguhnya, mereka itu takut gitu. Misalnya begini ya. Dulu ketika Obama menjadi presiden Amerika, orang Indonesia ikut bangga gitu. Bangganya kenapa? Kita ambil yang kulit-kulitnya saja. Maka dibuatlah film Obama si anak menteng. Itu aja. Lalu apa pengaruh kebijakan Obama bagi Indonesia? Ya, itu di luar bahasan, enggak dikaji orang itu. Nah sekarang ada lagi gitu. Misalnya Haikal Hasan, Ustadz Haikal Hasan ditunjuk oleh Presiden Prabowo menjadi kepala badan penyelenggara jaminan produk halal. Ya, badan penyelenggara jaminan produk halal. Dia membuat statement enak aja gitu. Setiap hari harus ada 10.000 sertifikat halal. Maka orang melihat kemudian, apakah harus jualan beras juga harus ada sertifikat halal? Pak Haji jualan soto misalnya, harus pakai sertifikat halal. Justru ini dengan adanya mengacu yang lebih detail ini membuat cerita atau tawaran dari Haikal Hasan ini menjadi tertawaan orang. Lalu apakah nanti yang namanya produk itu semuanya harus pakai sertifikat halal? Kalau makanan mungkin orang masih oke lah ya. Tapi kalau produk lain, pakaian misalnya, masa ada pakaian halal? Pakaian halal kan dari segi hukum, misalnya perempuan berpakaian halal gitu. Artinya pakaiannya menutup aurat, kan gitu kan? Itu pakaian halal gitu. Terus kalau nanti misalnya yang ditertawakan orang misalnya kalau produk yang non makanan bagaimana? Pakaian, peralatan, masa harus ada nanti sertifikat halal gitu. Masa harus ada nanti kulkas halal gitu. Jualan beras halal. Justru hukum itu kalau itu diterapkan oleh Haikal Hasan itu menjadi bumerang dan akan ditolak oleh umat Islam gitu. Karena itu memberatkan. Bukan ke situ yang kita maksud semangat daripada umat Islam harus dilindungi dari produk-produk halal. Atau dilindungi dari produk-produk yang non halal maksudnya. Nah kembali kepada cerita Yusuf Mansur.
Yusuf Mansur juga seenaknya saja, ceritanya juga sangat artifisial. Setelah dia digugat di mana-mana bahwa dia banyak melakukan penipuan, dia melakukan wan prestasi, dia mengumpulkan uang dengan dalih agama, lalu uang itu nanti dia pindahkan kepada usaha-usaha real seperti membangun warung steak dan shake. Lalu orang menggugat duitnya dari mana gitu. Begitu terdesak, Yusuf Mansur enak aja, aneh tobat sekarang. Tapi tobatnya itu dia sendiri yang menentukan. Dia sendiri yang menentukan tobatnya apa gitu. Nah tobat kita, katanya saya membaca salawat 1000 kali sehari. Ini tidak tobat namanya ini. Ini tobat modus. Kalau tobat itu orang berhenti melakukan perbuatannya, lalu mengembalikan duit-duit orang yang ada bermasalah, itu baru tobat gitu. Kalau dia terus dengan garisnya itu nggak tobat, itu modus. Nah kita gambarkan tadi dengan ayat yang kita baca tadi itu, orang-orang Yahudi di zaman Nabi itu mengaku orang paling dicintai oleh Allah. Ya kata ayat, kalau kamu memang merasa hari akhirat hanya milik kamu, karena orang Yahudi berkeyakinan bahwa yang masuk surga itu hanya orang Yahudi. Dalam cerita Al-Baqarah itu, hanya orang Yahudi. Disuruh oleh Allah, wahai Muhammad, kalau memang mereka mengaku bahwa surga itu hanya milik kaum ahlul kitab, hendaklah mereka tuh mencintai kematian. Kenapa? Karena kematian itu membuat orang berjumpa dengan Allah dan masuk surga. Kalau nggak ada kematian, nggak bisa orang masuk surga. Tapi begitu ditantang ini, Yahudi ketakutan gitu. Kenapa? Karena dosa-dosa yang sudah mereka lakukan, mereka takut mati. Nah kembali kepada cerita Yusuf Mansur ini, tobat dia sendiri aja merumuskan. Sama seperti orang-orang menang lotre gitu. Kita nih, atau menang judi online. Dia menang berapa slot. Ya kita nebus dosa dulu. Gimana caranya? Umrah. Maka mereka rame-rame umrah. Kalau kita kaji kepada semangat Islam, tentu bukan itu yang dimaksud. Kalau itu yang dimaksud, semua orang leluasa ini. Leluasa. Nah, kalau kita kembali kepada syariat Islam, tobat itu berhenti. Atau dia kembali ke jalan yang benar, dia berhenti dari jalan tipu-tipu yang dia lakukan gitu. Kemudian ada orang minta duit, dia merasa duitnya diambil, dikembalikan. Bukan menantang di pengadilan. Ayo kita jumpa di pengadilan. Itu bukan orang tobat itu. Bukan tobat, itu modus. Di cerita Yusuf Mansur, tobat dengan membaca selawat 1000 kali sehari itu bukan tobat, tapi modus. Supaya apa? Supaya bisa dapat duit lebih banyak lagi. Nah, kalau dapat duit lebih banyak lagi, ya dia akan bisa lagi nanti beli tanah-tanah penting, lalu dibangun di situ warung steak and shake. Jadi kita kembalikan kepada syariat agama itu, bahwa bertobat itu bukan untuk melanjutkan kejahatannya, tapi berhenti gitu. Nah, tapi kalau ditameng nih selawat, aneh selawat 1000 kali, lalu kalau berselawat hukuman nggak ada gitu. Kita tanya sekarang nih, kalau hukum tuh hukum pidana, ya hukumnya itu hukum pidana. Dia mau tobat bagaimana hukum itu tetap berlaku. Misalnya nih, seseorang membunuh orang lain. Lalu katanya dia tobat. Tobatnya apa? Aneh puasa terus-terusan gitu. Hukumnya hilang nggak? Nggak hilang. Hukuman tetap gitu. Nah Yusuf Mansur katanya tobat. Aneh tobat. Cara gimana? Baca selawat 1000 kali. Tapi tindakannya masih terus nggak? Ya masih terus. Itu bukan tobat, tapi namanya modus. Nah, ini kembali kepada kita, agama itu jangan kita tangkap dari maknanya yang kulit-kulit atau artifisial gitu. Mari kita pahami kepada kesejatian agama itu yang paling dalam. Kalau itu bisa diselami, selamatlah kita beragama. Tapi kalau enggak, ya seperti cerita Yusuf Mansur, dia tilap duit sedekah, dia timpe duit investasi, dia tipu TKW dan TKI, itu aneh tobat. Duitnya kemana? Oh ini punya aneh nih. Dia sudah bangun di mana-mana. Dia nggak ada cerita itu. Seperti kelakuan sekarang ini,
OJK mengeluarkan pencabutan izin Paytren. Itu yang ditunggu-tunggu Yusuf Mansur. Senang dia gitu. Kenapa? Karena dengan dicabutnya izin Paytren, dia nggak perlu lagi mengembalikan duit nasabah. Aneh legowo. Itulah dilihat bagaimana sebuah kemunafikan, sebuah pengkhianatan dikasih label-label agama. Gitu. Karena itu masyarakat kita banyak ya, kalau disuruh memakan makanan haram, misalnya nih, disuguhin daging anjing, disuguhin daging babi, oh dia tolak keras itu, dia tolak gitu. Tapi mengerjakan perbuatan haram, oh itu banyak yang berani. Yusuf Mansur termasuk yang mempelopori itu. Jadi dia model ustadz yang takut memakan makanan haram, tetapi berani melakukan perbuatan-perbuatan haram. Jadi tobatnya modus, penggelapan atau upaya untuk meraup uang akan terus dilakukan. Ini sangat berbahaya ketika agama dipahami dari sisi yang sangat artifisial. Itu juga nanti akan menjurus ke sisi-sisi yang lain yang semuanya nanti akan menuju kenistaan bagi pemeluk-pemeluk agama itu ketika dia memahami mazahirul hayati dunia. Agamanya di sisi kulit-kulit, syiar-syiar gitu, tanpa menukik dalam kepada inti dan kesejatian agama. Mudah-mudahan dengan terus mendengarkan channel ini, pemahaman agama kita mulai terus masuk ke dalam inti dari tujuan syariat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.